Oke guys, kayak ini balik lagi di konten BBS. Selama kita nggak bikin BBS sudah 4 episode kalau nggak salah. Nah, kalau sama ini berarti 5 episode. Ya, kita BBS mau ngalahin serial tukang gaji naik bubur. Iya, kebalik tukang bubur naik aja. Ya mau kayak gitu. Oke, kita lama kan guys bikin konten BBS, kita juga penasaran ada berita apa aja sekarang yang viral, kita juga belum tahu. Nah ini makanya kita bikin konten BBS, kayaknya sih banyak yang banyak ya viral sekarang banyak. Kita pengen lagi mau capture kita pengen roasting dikit-dikit lah. Lama nggak roasting, terlalu banyak explore. Akhirnya kita kemarin mau bikin konten BBS, tapi ada problem. Masih ada problem. Problemnya gara-gara pas konten horor. Ada yang diikuti, ada yang diikuti. Tapi aku nggak tahu benar apa enggak. Ya soalnya aku aman-aman aja gitu. Ya kamu aman, aku. Ya udah, nggak usah pakai banyak omong, langsung dimulai aja konten BBS-nya. Tapi jangan lupa sebelum dimulai tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada video baru dari kami kalian dapat notifikasinya dari WMTV. Oke, langsung aja. Jisung kemana Jisung? Oke, ya lupa saya nggak penjelasan. Kali ini kita nggak bikin konten sama Jisung. Biasa, main Minecraft atau Ground. Dia sibuk dengan konten satunya. Mungkin untuk Jisung ikut konten di GAP TV mungkin waktu horor. Tapi nggak tahu mungkin kalau ada waktu senggang dia ikut konten yang lain, nggak BBS, reaction dia bisa. Ya, langsung aja mulai beritanya. Oke guys, ini berita pertama. Ini berita pertama emang kalau berita ini lagi panas-panasnya sih. Panasnya ini berita ini apa ya? Berita dari Yonglex. Kalau kalian tahu Yonglex rapper Indonesia yang udah terkenal, namanya udah besar di Indonesia. Oke, kita bacakan beritanya kali ini. Yonglex marah putrinya ikut dibully imbas tudingan plagiat gelar sayembara berhadiah ratusan juta rupiah. Oke, ini deskripsi aku baca. Beberapa waktu belakangan kembali ramai dibicarakan masyarakat gara-garanya adalah video klip lagu Raja Terakhir yang dituding memplagiat MV Lai EXO. Nah, ini yang musik terbaru Yonglex. Video klipnya ya emang banyak yang bilang kalau Yonglex plagiat sama artis Korea, nggak salah ya? Artis Korea. Tapi kan waktu itu Yonglex udah ngasih klarifikasi, sempat ngasih klarifikasi, tapi tetap dihujat. Ya gimana ya? Kita nggak bisa menyalahin satu pihak. Kita nggak bela siapapun. Kita nggak bela dari Yonglex. Kita nggak bela dari K-pop. Kita kan cuma netizen. Cuma bisa kasih komentar gitu. Kalau dari Bang Yonglex sendiri sih, kalau menurutku gimana ya? Ya yang penting kan kita udah izin nggak masalah gitu. Nah kalau udah izin apa? Kita nggak tahu kalau itu emang udah izin apa belum ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau emang udah izin. Udah kalau nggak izin mungkin apa ya? Ya mungkin salah sih kalau emang nggak izin. Ya. Plat punya orang. Nah, tapi nggak tahu juga kalau emang di plat kan. Tapi nggak apa kebetulan sama gitu juga nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga lah. Nah. Terus kalau dari K-pop sendiri, dari fans-fansnya, emang kalau fans K-pop tersendiri itu memang fansnya fanatik. Mereka katanya sih kalau di Twitter kenapa? Itu punya Tuhan sendiri. Siapa? Ada yang lebih bisa dari saya. Tuhannya siapa kalau tahu kan? Kalau orang-orang satanis seperti dia kan ada Baphomet, Lucifer. Kalau K-pop siapa? Oh ada EXO, ada BTS. Siapa itu Jok? Banyak. EXO siapa? EXO itu. Maaf, aku nggak tahu EXO itu siapa. EXO itu ya kayak band apa ya? Boyband. Nah, boyband itu kayak ada yang punya Tuhan BTS. Itu yang siapa. Yang menuhankan emang dari artisnya sendiri apa emang fans-fansnya sendiri? Ya fansnya. Aslinya kalau dari artisnya biasa-biasa lah. ya bodo amat aslinya. Lalu mau nyebut Anda lebih sesat dari saya. Saya masih mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi kalau ada orang meninggal dan astagfirullah kalau ada hantu. Kalian kalau ada hantu mau bilang apa? Aduh, EXO! Apa bilang gitu ya? Hidup kamu, EXO. Terus mau makan kita kan bismillahirrahmanirrahim. EXO berkaitan makanan dulu. Kalau ngefans boleh, tapi jangan sefanatik itu. Tapi ya mungkin nggak semuanya kayak Nggak gitu. semuanya emang. Ada apa?
biasanya sih bocil-bocil. Nah, banyak kan yang bocil-bocil yang baru tahu dengan mereka seperti itu kan, mereka terkagum sama kegantengan gitu kan. Bisa gitu. Untuk Bang Yonglek sendiri sih menurutku ya itu awal udah izin apa belum. Kalau emang udah izin nggak masalah, tapi kalau belum izin terus kalau Bang Yonglek sendiri emang niatnya bukan untuk plagiat, bukan niru, tapi nggak sengaja sama gitu ya, nggak masalah, nggak usah. Dan udah klarifikasi juga. Iya kan udah sempat diundang di podcast Om Deddy juga. Dan udah diundang ke TV juga sih. Untuk K-pop Indonesia nggak usah terlalu fanatik. Boleh kalian ngefans tapi nggak usah terlalu fanatik. Ngefans ya kayak hargai musiknya. Emang mereka ganteng-ganteng. Oke, langsung masuk lagi berita berikutnya guys. Namun hal ini berulang ketika semula Yonglek terlihat santai dalam menanggapi tudingan plagiat ini, namun hal itu berubah ketika ada warganet yang juga ikut membuli putrinya. Putrinya cuk. Yonglek kemudian mengunggah komentar dari warganet yang menghina putrinya tersebut di Instagram pada hari Rabu. Karena mbaknya udah ini kayak dari Yonglek karena mbaknya udah bawa-bawa anak saya yang nggak ada sangkut pautnya. Saya nggak terima, kita lanjut jalur hukum gimana? Nah ini nggak jelas cuy. Itu kalau seingat aku anaknya itu pokok intinya anaknya. Seingat aku, bener lah itu. Bener, serius. Makanya aku kan sempat baca juga waktu itu. Apa sih viral-viral di TikTok kan? Dan di TikTok viral di Instagram apa sih kok kayak gini gitu. Anjing, anak kecil lucu. Meskipun siapapun anaknya di. Nah ya, iya gitu. Nah, gitu mending nggak usah lewat jalur hukum lah kalau menurutku. Hukum rimba ya, nggak usah pakai hukum. Ya hukum lah pencemaran. Ya nggak usah hukum negara, nggak usah langsung hukum rimba lah. Langsung kita hakimi sendiri. Itu makanya dibilangin pokok intinya itu ini pokok utama udah Yonglek gitu kan, terus di bawahnya anaknya juga kan kadang ya anaknya itu nggak ikut video lah iya anaknya juga nggak ikut apa-apa. Kenapa ikut dihujat? Kalau ini aku bela Bang Yonglek sih, kalau ini aku bela Bang Yonglek beneran. Serius? Karena apa? Anak itu apa ya? Nggak ikut lah kalau sama masalah orang tua itu dia nggak ikut, apalagi kalau masih kecil juga kan, masih belum tahu apa-apa kan. Dan dia pun nggak tahu papanya itu kena masalah apa-apa ya nggak tahu ya, dia tahunya papa bawa mainan ya udah gitu loh, main sama aku seneng ya udah. Nah, itu juga main cuma gitu doang. Mbak siapa ini namanya? Sama aja Yonglek di tag kok orangnya. Mbak Sania Bahdim. Nah, untuk Mbak Sania Bahdim kalau lihat video ini hati-hati Anda. Nah, terus ini kalau dari pihak Yonglek kemudian meminta warganet tersebut untuk segera meminta maaf. Saya tunggu nih ya video permintaan maafnya. Kalau nggak saya ciduk dan saya penjarakan buat yang kenal akun ini. Kalau kalian sayang sama dia kasih tahu, biar nggak keciduk, terima kasih. Tulis Yonglek katanya. Tak hanya itu saja, Yonglek juga menggelar sayembara untuk orang yang bisa menemukan alamat rumah pelaku bullying terhadap putrinya. Semula ia menyediakan hadiah 5 juta. Gua kasih 5 juta, ini dari Yonglek bilang. Gua kasih 5 juta buat yang tahu rumah orang itu di mana. Siapa pemilik akun itu nggak mau samperin orangnya. Tulis Yonglek di kolom komentar unggahannya. Ya, ini masih ada lagi. Namun satu persatu sahabat Yonglek ikut berantisipasi menambah hadiah hingga mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih buat temen. Nah ini teman-temannya kan di tag terus total 130 juta. Itu yang bisa nemuin rumah Mbak siapa lagi namanya? Mbak Sania Bahdim. Untuk hacker-hacker ini pekerjaan untuk Anda. Ya, untuk hacker-hacker ini pekerjaan untuk Anda. Cari akun yang namanya Sania Bahdim, rumahnya cari rumahnya di mana. Nah, 30 juta ya, 130 juta bisa dapat rumah tipe 36. Aduh. Nah kalau ini aku bela Bang Yonglek. Beneran aku bela Bang Yonglek. Sama, aku juga bela Bang Yonglek. Ini mungkin dari dari K-pop, anak-anak K-pop mungkin ya. Iya, dari anak-anak K-pop. Ya, ini anak K-pop emang udah kelewatan sih kalau kayak gini. Sampai membawa-bawa nama-nama anak gitu. Waduh. Habis itu, Anda tahu kenapa? Setelah video viral, Sania Bahdim Apa? dia minta maaf. Iya kan? Langsung minta maaf. Nah ini saya bacakan, dia minta maaf, saya bacakan. Selamat malam Kak, saya Sania Bahdim meminta maaf sebesar-besarnya atas komentar tidak sopan saya. Saya mengakui sangat salah dalam berkomentar jahat seperti itu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mengakui saya yang bersalah atas Bang Yonglek dan KRSK, tulis pelaku.
Saya juga punya anak dan sangat merasa bersalah bisa ngomong seperti itu hanya karena K-pop. Sekali lagi maaf ya kak, saya tidak akan berkomentar berulang ke abang dan kakak akun saya yang lama udah terhapus, jadi saya minta maaf. Ini dari akun yang baru ini kak, maaf sekali ya kak. Iya, Anda tidak berkomentar di teman-teman, tapi Anda bisa berkomentar di tempat orang lain yang tidak K-pop. Nah, Parah, cuk. Demi K-pop udah kayak gitu loh. coba kan dia kan kayak tiba-tiba anaknya juga ikut. Otomatis marah lah cuk. Kan kita tadi bilang kan juga punya anak juga, kan? Otomatis marah juga lah. Dia kok nggak sadar. Sekalian pakai otak, sekalian pakai otak. Makanya punya Tuhan tuh yang jelas. Jangan punya Tuhan kok. EXO, BTS, terus siapa lagi? Mereka lo nggak mengaku Tuhan gitu. Mereka itu kalian kayak gini ya. Mereka itu dari rumah enak cuk. Nah, kalian Di bermasalah. rumah, kalian bermasalah gini. Mereka di rumah dibilangin meskipun bodoh amat lah ngapain mikir gitu kan. Cuma kalian aja tolol, kalian nggak punya otak, kalian di sini. Oke, lanjut lagi berita berikutnya guys. Lama-lama kalau nuruti kayak gitu emosi sendiri kita. Nah ini ada lagi yang Ini wow, viral banget. Ini dari mbak-mbak, mbak-mbak yang cantik, yang baik hati, yang sopan di jalan, yang nggak banyak pola, nggak banyak tingkah. Ini aku bacain. Bertingkah konyol. Ini deretan kecelakaan yang dialami pengguna Honda Scoopy. Nggak Ukti, nggak Scoopy. Oke. Jalan raya merupakan kegiatan yang penuh dengan resiko, potensi mengalami kecelakaan hingga menyebabkan luka ringan bahkan sampai meninggal dunia bisa saja terjadi seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Sederetan kecelakaan yang melibatkan pengguna Honda Scoopy dan tersebar luas di sosial media. Oke, ini ya. Namun jika dilihat dari video yang beredar, kecelakaan tersebut memang terjadi karena kebodohan atau kesalahan. Berdasarkan unggahan dari akun Instagram @agusbans4, kecelakaan pertama terjadi saat saat dua Honda Scoopy berjalan bersamaan di depan. Kemudian satu pengendara melepas tangan dan pengendara lain terlihat berdiri di motor yang tengah melaju. Keduanya lalu kehilangan keseimbangan dan akhirnya menabrak satu sama lainnya dan jatuh di jalan. Kalau satu lepas tangan, kalau setahu ya, aku udah lihat videonya, satu lepas tangan, satu itu berdiri. Naik motor Scoopy sama berdiri. Terus yang lepas tangan ini kehilangan kendali, kagak imbang lah langsung. Nah, ini memang mungkin niat kita pakai positif thinking. Mungkin niat mereka mau atraksi, mau freestyle. Oh, saya salahin tetap. Mau freestyle. Mungkin ini anak-anak freestyle gitu. Tetap saya salahin. Biar dilihat cowok-cowok. Oh, nggak bisa, tetap saya salahin. Kok bisa, Cok? Orang freestyle itu belajar, cuy. Dan tempatnya ada sendiri di sirkuit. Mungkin ini pengen hidup seperti Larry. Hidup seperti Larry. Hidup seperti Larry. Ya, kalau itu masih positif. Nah, mungkin dia punya inspirasi, aku ingin hidup seperti Larry. Hidupku penuh dengan tantangan kayak gitu kan. Mungkin Dia melakukan hidup seperti Larry demi sebuah instastory. Dia ingin hidup seperti Larry hanya demi instastory ya, gitu kan. Terus dia dilihat cowok-cowok tuh, mbak ini keren, pakai Scoopy, lepas tangan, berdiri. Ternyata jatuh. Dia jatuh. Ya, Anda kalau mau freestyle tuh ada tempatnya, cuy. Dan orang-orang freestyle pun juga belajar, mereka pun bertahun-tahun buat belajar gitu. Enggak goblok. Emang anak sekarang kalau udah dikasih motor sendiri ya gitu. Kalau motor sendiri, beli sendiri nggak masalah. Pakai uang sendiri rusak nggak masalah. Tapi kalau masih punya orang tua Dan orang tua pun masih nyicil. lah, itu parah memang. Kalau aku punya anak gitu, tak kotok jadi batu, tak pecahin, tak buat semen. Aku tak Fondasi. Aku tak persembahkan kepada besi. Berumbal. Jangan jujur guys, nggak boleh. Ya, ini kan kesannya malah jadi bikin biker itu jelek kan. Padahal nggak semua Ya. biker itu jelek. Ya. Yang bikin nama biker jelek itu kan karena oknum-oknum yang kayak gini itu. Karena oknum-oknum yang tolol seperti ini. Tolong gitu, yang arogan gitu. Pengen viral tapi dengan cara kebodohan gitu ya. Nah, emang kalau zaman sekarang mau viral tuh mudah ya. Kayak gini aja udah viral, nanti ntar lagi lihat viral kan. Wiku habis ini viral tuh. Gitu abis ini viral. Tak suruh jalan di jalan raya nggak pakai celana gitu kan, sama lari-lari jogging viral. Viral sekarang tuh gak usah pakai prestasi. Viral Karya tuh gak penting. Viral sekarang nggak usah pakai karya guys. Kalian tahu kebodohan aja udah viral sekarang. Nggak usah pakai karya, ngapain berkarya, ngapain? Kalian berkarya pun ada. Kalian berkarya susah payah mulai siang sampai pagi sampai malam nggak bakal viral. Viral sekarang pakai kebodohan.
Oke, lanjut lagi berita berikutnya guys. Berita kali ini, waduh, bikin Orang-orang goblok-goblok semua, ada berita orang goblok-goblok semua. bikin jantungan. Oke, ini berita selanjutnya. Ini agak mantap. Ini yang mantap-mantap. Oh, ini aku udah punya videonya ini. Ini update kalau masalahnya mantap-mantap ini update guys. Nah, ini aku bacakan ya. Polisi menyelidiki viralnya video mesum Parakan 01 yang diperankan bangsat yang diperankan pasangan sejoli masih pelajar di Kecamatan Jamilan, Kabupaten Serang, Banten. Kapolsek Jamilan Ibtu Fajar Maulidi mengatakan kasus viralnya video mesum di wilayahnya sudah ditangani dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi oleh unit PPA Polres Serang. Sudah ditangani Polres Serang, kata Fajar di Kompas. Nah, ini kalau kalian belum tahu, ini di daerah Serang. Serang itu mana? Banten. Ini emang lagi viral-viralnya. Ini kayak dia mesum di tempat kayak bangunan nggak kepake gitu ya. Aku buka Twitter itu cok, trending nomor 1 cok. Sampai hashtagnya bacot santuy kalah loh sama itu. Lagi booming sekarang. Aku buka Facebook, meme tentang itu. Instagram buka juga berita juga tentang itu loh. Parah loh. Itu aku bayangin kalau anak kayak gitu ya, terus udah tahu viral kayak gini terus lihat video sendiri, buka sosial media dia, buka Facebook, anjing ada video itu sama gitu ya, buka Instagram, anjing video lagi cok sama gitu, gimana ya? Nah, video pas ngewek lagi. Ya Allah. Tiba-tiba kan yang aku pikir-pikir tuh ya, pas bapaknya kan biasanya bapak-bapak kan nonton. Oh iya, enggak cok. Iya cok. Kadang tuh aku di warung kopi bapak-bapak nongkrong di warung kopi ada wifi-nya nonton bokep cok. Buat masturbasi ya. Masturbasi buat praktek kan pas bapaknya nonton bokep kan. Loh, kok anakku cok? Ini masalahnya cewek juga pakai kudu. Pakai kudu. Dan dia ngewek tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Padahal losmen tuh 50.000. Sekarang gue sos paling mahal berapa sih? Enggak sampai 500 cok. Cuma 250 paling mahal dari 250 300. Ngapain sih kayak losmen gitu loh, kayak kos harian tuh loh. Kos harian juga banyak. Kos harian tuh paling 50.000. 50.000 meskipun itu kasurnya kadang digoyang nyek enggak masalah. Pengalaman ya. Biasa kalau yang 50.000 kayak gitu guys. Kebanyakannya 50.000 kan. Iya tadi guys, pengalaman guys. Dia kalau dia antara nyewa sama nyewain guys. Sekarang redors juga banyak. Enggak semua redors itu syariah. Ada yang bebas juga kan. Oh, Anda makelar ya? Enggak cuy, malah banyak redors anjing. Terus OYU, ada OYU banyak loh ya Allah. Makanya bandar ya. kalau mau ngewek itu di tempatnya. Kalau ngewek itu juga butuh dana. Enggak cuma ngewek sembarangan di tempat umum, enggak, butuh gini juga. Kalau kalian pengen ngewek yang aman, enggak viral ya nikah. Ya kalau nikah yang bener. Kalau belum nikah, kalau bisa jangan kalau belum nikah. Nggak boleh. Saya yang sesat masih ada pikiran nikah ya. Anda. Tadi lupa mau bilang tak suruh nikah dulu lupa. Ya ini pelajaran buat kalian yang suka ngewek gini kan. Nah, kalau pengen ngewek nikah dulu langsung ngewek, tapi jangan nikah cuma mikir ngewek doang. Ada mikir token, mikir gas LPG, mikir uang buat belanja. Kalau kalian nikah cuma buat ngewek cuma sampai 6 bulan hancur rumah tangga Anda. Kalau Anda jadi ngewek lonte aja. Karena sekarang banyak guys umur masih 18 19 udah pengen nikah. Dikira nikah itu mudah, dikira nikah itu nggak butuh tanggung jawab, dikira nikah itu cuma ngasih makan dan ngewek. Yang dipikiran sekarang cuma gitu. Nikah cuma buat seneng-seneng, cuma buat pamer di Instastory, pamer di sosmed. Ini aku nikah, kamu kapan? Seminggu nikah. Nanti selama seminggu itu statusnya di Instagram, Facebook sama WA foto waktu nikah selama seminggu. Tapi nanti kalau udah 3 bulan statusnya, ya Allah cobaan apa lagi ini di hidupku, semoga aku kuat bangsat. Emang anak-anak kayak gitu. Itu belum kalau punya anak coy. Itu kalau belum punya anak, kalau punya anak gimana kau?
belum mikir pempes, belum mikir yang lain. susu, belum mikir kalau anakmu sakit. Aku udah ngalamin, Jo. Anda belum. Ini udah ngalamin ya sekarang. Udah ngalamin. Kalau aku masih belum bikin buka. Udah ngalamin, makanya tahu pahit manisnya pernikahan itu gimana tahu. Makanya untuk kalian subscriber ke TV, viewer kayak TV yang masih di bawah masih umur 18, 19, 20, jangan bingung nikah. Nikah kalau kalian udah siap, kalau kalian udah matang, fisik udah matang, ekonomi udah matang. Tapi kalau Anda masih pas-pasan, kadang rokok masih minta bapak, Lah, jangan nikah dulu. jangan nikah. Kalau kayak gitu juga masih pengen yang seneng-seneng, pengen main sama teman, jangan nikah dulu. Karena kalau udah nikah tuh kita nggak sebebas dulu. Kita nggak bisa ngabisin waktu cuma nongkrong dong, nggak gitu. Kita juga bagi waktu kita juga buat keluarga. Kayak semua tuh 100 gitu, yang berapa persen buat kerja, yang berapa persen nanti buat keluarga. Nanti temen tuh paling kebagian cuma 3%, 5% doang. Keburu-buru nikah, nggak usah gitu. Aku pun meskipun udah tua sekarang nggak pengen nikah. Soalnya nggak ada yang mau. Ya kan Cari tuh. belum siap aja dari Iya, segi memang. karena tanggung jawab. Apalagi kan kita sebagai orang laki-laki kan, laki-laki tanggung jawabnya besar guys. Kalau istri kalian melakukan kesalahan, kalian yang dosa. Anak kalian melakukan kesalahan, kalian yang dosa. Soalnya kita laki-laki, sebagai laki-laki kan kepala rumah tangga. Kita nggak sanggup menafkahi, kita dosa. Nah, makanya gitu Kayak guys. seumpama kita akad nikah gitu, kita ngasih uang 50.000, ternyata kita belanjainnya cuma 25, kita dosa. Kita dosa. Serba salah. Makanya kita nikah butuh kesiapan dulu, kesiapan mental, fisik, ekonomi, semua harus siap. Makanya itu yang masih bocil-bocil, masih umur 18, 19, jangan sekali-kali di Facebook, Instagram atau WA gak pengen nikahi aku, gak pengen ngelamar aku. Kalau gunting dulu. Itu terserah kalian. Itu terserah kalian, itu kesalahan kalian sendiri juga. Aku udah gak mau ikut-ikut kali itu, kesalahan kalian. Ngapain kalian nyewek gak pakai pengaman gitu kan? Jangan. Ya salah. Kenapa Anda ngewe sebelum nikah? Ya udah, untuk konten video kali ini begini aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, Like, komen, dan share. Untuk konten video selanjutnya ditunggu. Nanti kita bakal cari video-video lagi yang kita cari berita-berita lagi yang viral, yang baru, yang memanas. Dari video bokep. Enggak, Cuk. Gara-gara habis baca berita yang video-video viral mulai kepikiran video. Aman, nanti tak cariin. Gak pengen. Ya udah, konten bebas kali ini begini aja. Oke, selamat malam dan selamat menikmati.